Halo semuanya, untuk materi desain identitas visual selanjutnya adalah desain maskot. Ya, jadi kita bisa belajar dari maskotnya Asian Games di sini tahun 2018 lalu ya. Ini sangat menarik sekali, baik dari segi logo maupun maskotnya. Nanti saya akan unggah ini juga di website saya ya. Jadi ini brand guideline-nya ini untuk logonya sudah dijelaskan di awal juga konsepnya seperti apa, dan yang menarik di sini ada maskot yang memang sangat merepresentasikan dia maskotnya hewan ya, merepresentasikan event tersebut, dan tentunya karakteristik dari budaya Indonesia itu tetap ada di maskot ini gitu. Misalnya ini Bin-Bin, sebenarnya dia adalah burung cendrawasih ya. Nah, setiap maskot ini ada representasi apa? Oh, ternyata strategi dikaitkan dengan visi misi dari event ini gitu. Dan yang menariknya lagi, misalnya dia menggunakan kostum ini ya. Kostumnya yang dipakai itu juga konseptual juga gitu. Ternyata dia menggunakan asmat pattern. Jadi kalau patternnya diperbesar ya, yang di rompinya si Bin-Bin ini ternyata itu adalah motif dari Papua ya. Kemudian atung juga seperti itu ya. Jadi dia rusa, kemudian representnya dia lebih cepat ya, cepat dalam larinya cepat seperti itu. Kemudian atung ini menggunakan batik tumpal ya, batik dengan motif tumpal seperti ini. Walaupun ini sudah divisualisasikan dengan lebih sederhana, divisualisasikan dengan style dari desainernya sendiri. Jadi kan nggak pure dari motif ini terus ditempelkan di sini, nggak. Jadi dia mengolah lagi ke dalam visualisasi sesuai stylenya dia, tapi tetap mengacu kepada referensi ini. Nah, jadi nanti ketika Anda membuat desain maskot itu ya, usahakan untuk secara konseptual itu Anda bisa menjelaskan ya. Oh, misalnya maskot saya itu hewan apa, di sini harus jelas ya, binatang apa, kemudian dia merepresentasikan sesuatu yang seperti apa. Nah, kalau misalnya dia menggunakan properti atau menggunakan kostum yang khusus, Anda bisa jelaskan. Tapi memang tidak harus sih, biasanya untuk yang kostum yang merepresentasikan kayak misalnya kaitannya dengan batik budaya Indonesia, itu tergantung produknya ya. Jadi kalau produk Anda itu memang craft ya, produk misalnya jualan batik atau tenun atau apa, itu cocok sekali untuk menggunakan motifnya, mengaplikasikan motif-motif khasnya itu sebagai kostum dari maskot tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau tidak ada kaitannya dengan tradisi? Nah, Anda bisa mengaplikasikan logo itu di kostum maskot Anda. Jadi misalnya maskotnya itu pakai kaos ya, atau menggunakan pakaian apa yang di tengahnya itu ada logonya, atau mungkin Anda punya pattern khusus dari identitas visual yang sudah Anda rancang, itu ada pattern khususnya, Anda bisa aplikasikan juga di kostumnya gitu. Nah, ini contoh lagi ya. Jadi kakak lucu banget. Jadi maskotnya ini sangat-sangat konseptual sekali ya. Jadi dia merepresentasikan kekuatan, kan dia badak. Nah, badak ini dia menggunakan, di sini ada pakaiannya dia ya, itu khas Palembang gitu ya ternyata patternnya. Jadi bunga-bunga ini khas Palembang ya. Kita bisa lihat di brand guideline-nya ini. Jadi dari Bin-Bin, atung, dan kakak kita bisa belajar ya sebenarnya. Nah, sebenarnya maskot itu bisa diambil idenya dari hewan ya. Jadi Anda sesuaikan dengan sifat hewan itu. Jadi jangan mengambil hewan yang katakanlah dia kurang baik untuk dijadikan sebagai maskot ya. Misalnya lebih ke negatif gitu ya, hewan itu punya habit yang buruk. Nah, itu jangan diambil.